wabarakatuh, Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Desti? Alhamdulillah baik. Mohon waktunya, Bu Desti. Ya, boleh. Ya. Baik, bagaimana perasaan Bu Desti setelah kita melakukan supervisi? Perasaan saya sangat senang, sangat antusias, Ya. sangat puas dengan hasil pembelajaran anak-anak kemarin di kelas ketika membahas materi Perang Dunia Kedua. Ya, baik. Kira-kira nih, ketika proses pembelajaran, apa tujuan pembelajaran Bu Desti bisa tercapai? Ya, jadi kemarin kan tujuan pembelajarannya itu diharapkan mereka bisa menjelaskan terkait latar belakang Perang Dunia Kedua, terus juga mereka bisa menjelaskan negara-negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Setelah itu diharapkan juga mereka nanti bisa menjelaskan bagaimana jalannya Perang Dunia Kedua. Setelah itu juga mereka diharapkan bisa menjelaskan terkait berakhirnya Perang Dunia II. Setelah itu mereka juga bisa menjelaskan terkait dampak dari Perang Dunia Kedua untuk Eropa dan juga untuk Indonesia itu sendiri. Baik, berarti ukuran ketercapaian tujuan dalam proses pembelajaran mereka bisa bisa menjelaskan Perang Dunia Kedua, kemudian dampak-dampaknya seperti itu. Betul. Betul, baik Bu Desti. Apakah strategi yang Bu Desti lakukan atau direncanakan tercapai pada saat proses pembelajaran kemarin? Ya, saya rasa sudah tercapai semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya lakukan, karena dilihat dari kemarin antusias mereka bisa menjelaskan, bisa bahkan bisa menarik kesimpulan di kehidupan sekarang ini. Berarti kira-kira strateginya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah bagian dari ketercapaian Bu Desti. Ya, betul. Baik, kemudian nih, apakah harapan level 8,5 yang Bu Desti inginkan ketika kita praobservasi itu tercapai pada proses pembelajaran kemarin, Bu Desti? Saya rasa tercapai karena kemarin melihat antusias, melihat kritisi mereka terkait dengan materi tersebut, saya rasa sudah tercapai. Indikatornya tercapaiannya seperti apa kira-kira, Bu Desti? Indikator ketercapaiannya saya rasa mereka bisa lebih mengeksplor gitu. Mengeksplor seperti apa maksudnya mengeksplornya? Mengeksplor terkait dengan materi yang sudah diberikan. Ini betul. Karena kemarin ada video ya. Betul. Jadi menggunakan media. Dari video yang mereka tonton, mereka bisa menyampaikan kembali begitu ya. Iya, ulasan dari video tersebut. Baik Bu Desti, ketika proses pembelajaran berlangsung, apakah ada tantangan yang dihadapi Bu Desti? Oh iya, tantangannya salah satunya adalah jaringan internetnya, terus juga kabelnya kadang longgar gitu ya. Terus kadang InFocus juga kan membutuhkan listrik ya, kadang listrik juga tiba-tiba mati lampu dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu kendala di mana ketika kita mau menerapkan pembelajaran menggunakan PPTN itu kita membutuhkan InFocus. Itulah kendala-kendala yang betul ya. Terkait tantangan tadi nih Bu Desti ya, salah satunya kan kendala listrik dan jaringan internet. Apakah ada solusi untuk itu? Biar proses pembelajaran terus berjalan dengan baik. Mungkin solusinya yang pertama saya akan meminta pihak guru yang tentang teknisi ya, khususnya gitu, tentang teknisi, mungkin ke bagaimana solusinya terkait, karena ini mengganggu KBM ya gitu. Terlepas kalau belajar sejarah hanya menggunakan ceramah, tentunya itu bukan kurikulum merdeka gitu ya, karena kita kurikulum merdeka menerapkan sistem diskrensif gitu ya, bervariasi. Kalau misalkan cuma tersenter ke guru, itu bukan merdeka gitu kan. Oke, seperti itu. Tadi Ibu akan menghubungi teknisi. Iya. Apakah selain teknisi ada yang terlibat untuk proses perbaikan ini, misalnya sasaran yang tepat untuk tantangan yang Ibu hadapi? Mungkin setelah tantangan tersebut mungkin ada tindakan gitu ya. Kalau misalkan belum ada tindakan saja ya mungkin saya akan bicara kepada mungkin dari bawah dulu, dari mungkin Wakasek gitu, sebelum ke kepala sekolah gitu. Nanti ketika Wakasek mungkin menyampaikan ke kepala sekolah, dari kepala sekolah nanti akan bisa menyampaikan kepada teknisi terkait dengan kendala yang sudah saya hadapi tersebut.
Jadi memang ada tahapannya ya, seperti itu, tidak langsung ke kepala sekolah yang terlibat. Mungkin setelah teknisi yang mungkin nanti ada ke Wakasek ya, mungkin Wakasek Sarana yang lebih ke Sarana sekolah. Baik Bu Desti, mudah-mudahan solusi terkait tantangan yang Ibu hadapi untuk kelancaran proses pembelajaran bisa terasasi. Mungkin itu jadi solusi atau itu adalah solusi terbaik karena melibatkan pihak tertentu yang tepat seperti selain teknisi. Kira-kira tadi Bu Desti akan menghubungi pihak teknisi. Kira-kira kapan waktunya ya Bu agar solusi dari permasalahan Ibu bisa langsung Kalau saya menghubungi teknisi mungkin sebelum pembelajaran sejarah ya, jauh-jauh hari gitu, karena mengingat kalau dadakan mungkin tidak bisa secepat itu gitu, biar ada timer waktunya, space waktunya, harinya jauh. Jadi saya akan jauh-jauh hari bicara, misalkan pembelajaran sejarah hari Jumat, jadi saya akan bilangnya ya minggu sebelumnya gitu, sebelum pertemuan hari Jumat gitu ya, sebelum ke hari Senin saya akan bilang dulu gitu, seminggu sebelumnya gitu, karena mengingat kalau dibicarakan ketika hari kerja dan dikerjakan nampaknya kurang etis dan kurang kondusif karena akan mengganggu yang lain gitu. Jadi saya akan bicaranya di Jumat sore biar nanti Sabtu minggunya bisa dikerjakan oleh teknis. Oke, baik. Jadi memang space waktunya pas gitu ya. Seandainya nih kira-kira kalau misalnya terjadi kendala pada saat proses, kapan nih waktu Ibu akan tadi menghubungi pihak yang terlibat selain teknisi? Pihak yang terlibatnya mungkin yang pertama tadi kan saya bilang menghubungi teknisinya hari Jumat sore. Nah berarti sebelum Jumat sore tentunya saya berkoordinasi dulu dengan Wakasek, meminta solusi bagaimana kalau misalkan saya ingin menghubungi teknisi terkait dengan kendala yang sudah saya hadapi. Bagaimana solusinya? Kalau misalkan solusinya dari Wakasek boleh, silahkan. Nanti saya misalkan bicara kepada teknisi tersebut atas izin kepala sekolah, misalkan baru dilakukan. Oke, berarti tahapannya ke Wakasek dulu ya, izin dulu, baru ke teknisi seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi ya. Ya seperti itu. Baik Ibu. Harapan ke depan untuk Ibu dalam pelajaran sejarah ini bagaimana? Ya harapan saya untuk belajar sejarah itu sendiri ya, di samping belajar di dalam kelas, saya juga sebenarnya ingin belajar di luar kelas, di mana mereka itu bisa mengeksplor apa yang dipelajari di kelas, bisa di luar kelas. Misalkan studi lapangan ke museum, melihat tempat-tempat yang memang peninggalan sejarah, khususnya kan Perang Dunia II gitu ya, apalagi pengaruh-pengaruh Jepang, kayak seperti Gua Jepang yang ada di Bandung, kayak gitu-gitu peninggalan-peninggalan sejarah lainnya, ingin langsung dilihat, bisa dilihat oh ini loh gitu bukti sejarah yang udah kita pelajari di kelas gitu. Oh ini bukan cuma hanya bicara oh Jepang tuh masuk ya ke Indonesia misalkan, atau Perang Dunia itu pengaruhnya untuk Indonesia seperti apa gitu. Jadi saya sangat berharap bisa studi lapangan keluar, bukan hanya di dalam kelas untuk belajar sejarah. Lebih lebih nyata begitu ya, bahwa memang eksplor banyak peninggalan sejarah yang betul-betul harus diketahui oleh anak, tidak hanya dalam bentuk visual tapi langsung nyata. Baik, luar biasa sekali Bu Desti. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang Dunia Kedua, tujuannya adalah kalian nanti bisa mengetahui latar belakang terkait dengan Perang Dunia Kedua, negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia II, dan kalian bisa mengimplementasikan atau bisa mengambil hal-hal yang baik dalam Perang Dunia Kedua. Oke, silakan. Oke, udah. Oke, Pak.
semuanya.